Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tilawah surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Siapa yang bersedia ini tilawah? Ada yang bersedia? Kalau tidak ada, akhwatnya ada nih. Akhwat ada berapa orang? Nggak ada, dari yang bangun. Perempuan. Mana nih, ada enggak? Kalau ada resen coba. Angkat tangan. Satu orang aja. Nah, ya sudah. Ini siapa nih? NFTS. Nah, tafadhol. Ayat 1 sampai 5 beserta terjemahannya. Kemudian Dimas Heriadi 6 sampai 10. Ya, silakan. Ada Pak. Ya, ini dulu si ini. Apa ini? NFTS nih. Halangan kah? Enggak ya? Saya Kak, Pak. Ya dong. Mana tadi suaranya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Makisina fihi abada wa yunziral ladzina qalu tahazzalahu wa malahum bihi ilmi wala li'ibadihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kaziba.
Nggak ada suaranya. Mana orangnya nih? Ayat keberapa sudah itu? Maaf Bapak, lupa artinya. Loh, pakai ini Al-Quran. Nggak ada terjemahan kah? Enggak ada Pak. Sebentar. Oh, Ini jadi dibaca ayatnya lagi Bapak, baru sama artinya. ya baca aja dulu semua ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa Walam yaj'al lahu. Allahu iwaja. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan tidak menjadikannya bengkok. Qayyimal liyunzira ba'san syadidan min ladunhu huwa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Sebagai bimbingan yang bagus untuk memperingatkan akan siksa yang pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengajarkan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Makisina fihi abada. Mereka kekal di dalamnya untuk selamanya. Wa yunziru ladina qalu takhadzallahu walada. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Malahum bihim min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa qaziba. Artinya mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka, alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Sadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala Allah kabahisun nafsaka ala Bakhiun kok bakhisun. Bakhiun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi hasafa. Maka boleh jadi engkau Nabi Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antaranya yang lebih baik perbuatannya. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha dan juruja. Kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya sebagai tanah yang tandus lagi kering. Am hasibata anna ashabal
fi warqini kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa sesungguhnya para penghuni gua dan yang mempunyai rokim benar-benar merupakan keajaiban di antara tanda-tanda kebesaran kami. It's awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rosada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. Shadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim, jazakallah khair yang sudah membacakan. Semoga yang membaca dan juga mendengarkan mendapatkan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa menghafalkan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi ini agar kita bisa terhindar dari fitnah Dajjal. Fadol, silakan presentasi kelompok terakhir di season pertama. Setelah itu insya Allah kita UTS. Silakan share screen aja langsung. Jangan lupa setelah ini kelompok yang maju, yang presentasi maksudnya, jangan lupa dibuat rekap dari hasil diskusi, presentasi dan hasil diskusi pada pertemuan kali ini. Dan juga teman-teman yang siapa tahu merasa kelompoknya belum ada, sudah maju tapi rekapan presentasi, rekapan diskusinya belum dikirim di Telegram, silahkan dikirim secepatnya. Ya, tafadhol, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan tentang kasus-kasus etika dan profesi. Di kelompok 5, kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Arifin Ilham, Muhammad Hairil Huda, Anugrah Yunanda, Rizky Renaldi, dan Muhammad Haikal Hussein. Next. Masuk ke pembahasan etika dan profesi akan dipaparkan oleh Muhammad Hairil Huda. Dipersilahkan. Baik, izin masuk sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jadi pada kali ini kami membahas tentang kasus-kasus dalam etika profesi. Sebelum itu kita di sini perkenalan dulu dengan etika dan profesinya. Sebenarnya ini di kelompok sebelumnya juga udah sering dibahas juga ya. Jadi saya di sini sekedar mengulang atau mengingatkan kembali. Etika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Jadi semua adat istiadat atau kebiasaan yang baik itu termasuk dalam etika. Contohnya seperti adat istiadat kebiasaan, misalkan kalau di Sunda itu kalau mau lewat di depan orang-orang yang duduk itu harus bilang punten mas, atau kalau dalam Bugis itu dia tabe. Nah, itu termasuk dalam adat istiadat masyarakat tersebut, dan itu termasuk ke dalam etika. Baik, profesi sendiri ialah pekerjaan atau bidang keahlian yang membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan khusus. Jadi teman-teman di sini harus bisa membedakan antara profesi dan pekerjaan. Profesi tadi ialah itu membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan pelatihan khusus. Sedangkan pekerjaan itu tidak ada keahlian khusus, yang hitungannya tidak perlu keahlian khusus itu untuk bekerja. Contoh profesi seperti misalnya dokter, hakim, karena mereka ada sekolah kedokteran, ada
kuliah jurusan kedokteran, ada pelatihan khususnya. Sedangkan pekerjaan itu contohnya seperti sopir atau cleaning service, semua orang bisa masuk dalam bidang pekerjaan tersebut. Jadi itu bedanya profesi dan pekerjaan. Dan setiap profesi biasanya itu diatur oleh kode etik tertentu. Kode etik sendiri itu ialah aturan yang tertulis atau aturan resminya. Nah, kita lanjut lagi. Etika profesi ialah prinsip moral dan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam suatu profesi. Nah, jadi bedanya kode etik dan etika profesi ini sebenarnya berkaitan, cuman maksudnya beda. Kalau kode etik ini dia aturan yang tertulisnya, sedangkan etika profesi itu ialah prinsip moralnya. Contohnya ada kode etik, misalkan kode etik kedokteran, kode etik jurnalistik, kode etik hakim misalkan. Sedangkan kalau etika profesi ini ialah prinsip moralnya. Misalkan seorang dokter itu prinsip moralnya seorang dokter itu harus mengutamakan keselamatan pasien, misalkan seperti itu. Jadi itu bedanya kode etik sama etika profesi. Kita langsung lanjut ke pembahasan dari kasus-kasus etika dan profesi di bidang teknologi. Sebelum itu sebenarnya kasus-kasus etika profesi di bidang teknologi ini banyak banget teman-teman. Tapi di sini saya mengambil 2 contoh aja. Etika profesi di bidang teknologi itu sangat penting, terutama karena perkembangan teknologi yang pesat membawa dampak besar, baik itu dampak positifnya maupun dampak yang negatif. Dan salah satu kasus yang menonjol adalah kebocoran data pajak di Indonesia pada awal 2024. Jadi teman-teman, pada awal 2024 itu lebih dari 20 juta data pribadi wajib pajak itu bocor. Data pribadi itu seperti nama, alamat, terus tuh jenis kelamin serta rincian pendapatan mereka gitu bocor gitu. Kebocoran ini tuh terjadi karena adanya kelemahan dalam sistem keamanan gitu dan kelalaian pegawai-pegawainya dalam mengelola data. Jadi karena kasus ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Jadi masyarakat khawatir gitu data-data mereka tuh disalahgunakan. Contohnya gini aja teman-teman. Misalkan teman-teman itu punya m-banking, terus kan di m-banking itu pasti ada data teman-teman semua. Baik itu data pribadi maupun saldo teman-teman. Bayangin kalau misalkan data tersebut bocor dan disalahgunakan sama orang lain. Misalkan orang lain tersebut tahu nih data teman-teman, terus mereka kayak misalkan check in ke sini atau misalkan beli ini beli itu, tapi pakai data pribadi teman-teman. Jadi teman-teman itu nggak ada ngapa-ngapain, nggak ada beli ini beli itu, tapi saldo teman-teman itu tiba-tiba berkurang gitu. Nah itu sangat meresahkan sekali ya. Makanya tadi karena bocornya data pajak di Indonesia itu membuat masyarakat menjadi resah karena takut disalahgunakan. Nah, contoh lain dari kebocoran data ialah kebocoran data Google Plus pada tahun 2018. Jadi pada teman-teman, Google Plus sendiri ialah jejaring sosial yang dikembangkan oleh Google sendiri, diluncurkan pada tahun 2011 kalau nggak salah ingat itu. Dan Google Plus ini diluncurkan karena untuk menyaingi platform Facebook pada masanya. Kan pada masa itu tuh Facebook sangat lagi naik-naiknya ya. Jadi Google Plus ini diluncurkan untuk menyaingi Facebook gitu. Dan
pada 2018, tahun 2018, sekitar 500.000 data profil dari pengguna Google Plus ini juga bocor ke developer eksternalnya. Hal ini dikarenakan adanya bug dalam sistem API ya. Data yang bocor juga seperti yang tadi di kasus pajak Indonesia itu, seperti nama, terus tuh alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Jadi karena hal ini, kebocoran data ini akibatnya 400 sekian developer itu mengetahui data-data dari usernya dan bisa mengakses data tersebut. Nah, hal ini tuh punya dampak yang besar gitu loh. Sehingga pada tahun 2018 itu juga Google itu memutuskan untuk menghentikan operasi dari Google Plus ini. Nah, ini for informasi aja, Google Meet ini ialah salah satu fitur atau konsep dari Google Plus tersebut yang sekarang kita pakai. Jadi emang bahaya ya teman-teman ya, kasus etika profesi dalam bidang teknologi seperti kebocoran data ini sangat meresahkan. Karena hal itu dibutuhkan adanya seperti kode etik dan etika profesi dalam mengatur hal tersebut agar kita bisa berprofesionalitas dalam berprofesi. Jadi mungkin itu aja. Sisanya dilanjut oleh teman saya. Baik, lanjut. Di sini saya mau melanjutkan soal kasus-kasus etika dan profesi, pelanggaran etika dan kode etik profesi akuntan. Di sini ada bicara bahwasanya kode etika profesi dalam kode etik akuntansi Indonesia. Sebelum dari itu, saya mau menjelaskan bahwasanya akuntan adalah seorang profesi yang bertugas untuk mencatat, menganalisis dan melaporkan informasi keuangan. Akuntan juga bertugas untuk memastikan bahwasanya transaksi keuangan dapat dilakukan sesuai prosedur yang ada. Kode etik ini mencakup prinsip-prinsip dasar seperti integritas, objektivitas, kompetensi, kehati-hatian profesional, dan kerahasiaan. Di sini saya mau menjelaskan bahwasanya integritas itu adalah akuntan harus bersikap jujur dan transparan dalam menjalankan tugasnya serta menghindari tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Untuk pada objektivitas, yaitu harus bebas dari bias, memiliki kepentingan ataupun tekanan dapat mempengaruhi keputusan profesional. Untuk kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu seperti akuntan itu wajib memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dapat menjalankan tugasnya dengan hati-hati untuk memastikan hasilnya dapat kualitas. Lalu untuk kerahasiaannya itu akuntan itu harus menjaga informasi klien atau perusahaan yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya dan tidak mengungkapkan informasi. Oke, kita lanjut. Akuntan publik diwajibkan untuk selalu independen, terutama dalam tugas audit atau review, serta berhati-hati dalam menghadapi fakta dan situasi kompleks. Nah, yang dimana seorang akuntan itu harus tidak memiliki hubungan keuangan dan kepentingan dengan klien yang dapat mempengaruhi penilaiannya, itu teman-teman. Kita lanjut ke contoh kasus pada etika profesi akuntan. Di sini ada 2 juga contohnya. Pada
eh, PT Indofood sama PT Garuda Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan pada PT Indofood dulu. Eh, Pelanggaran etika bisnis terjadi ketika ada penyimpangan dari standar nilai dan harusnya dalam mengambil putusan. Pelanggaran ini tidak hanya merugikan perusahaan, tapi juga stakeholder dan masyarakat. Jadi contohnya seperti kasus Indomie ya teman-teman, yang pada negara Taiwan, di mana tuh produknya dilarang beredar karena mengandung bahan pengawet berbahaya. Lantas, PT Indofood sebagai produsen harus bertanggung jawab untuk membaiki etika bisnisnya, menginformasikan bahwa kandungan produk pada konsumen dan memastikan produk yang aman di masa depan. Jika tidak, kepercayaan konsumen bisa menurun dan reputasi perusahaan terancam. Nah, ini adalah salah satu bentuk bahwasanya kasus pelanggaran kode etik dan profesi akuntan dapat mempengaruhi tidak kepercayaannya seorang konsumen karena melanggar kode etika dan profesinya. Lanjut slide-nya. Lalu di sini ada kasus lain seperti PT Garuda Indonesia yang dianggap tidak menerapkan etika bisnis dengan baik. Perusahaan ini merugikan stakeholder dengan klaim laba yang tidak sesuai dengan realitas, serta masyarakat karena layanan yang tidak memadai. Pelanggaran ini terjadi karena perjanjian dengan PT Mahata yang tidak berjalan baik dan penerapan prinsip good corporate governance atau GCG tidak optimal. Lalu laporan keuangan PT Indonesia ini dinilai tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Akuntan publik yang terlibat memberikan opini wajar tanpa mempertimbangkan ketidaksesuaian tersebut. Pelanggaran ini didorong oleh faktor tekanan, kesempatan, dan pembenaran teori kehancuran. Oke, di sini juga merupakan salah satu kasus yang dimana PT Garuda Indonesia ini tidak melakukan etika bisnisnya dengan baik. Yang dimana dia ini merugikan stakeholder karena labanya itu tidak sesuai. Jadi sehingga PT Garuda Indonesia ini harus melakukan kerjasamanya lebih baik lagi agar tidak terjadi seperti kasus sebelumnya. Wah, oke, mungkin dari kasus-kasus ini lihat pentingnya harapan etika profesi dan bisnis secara konsisten. Pelanggaran tidak hanya merusak reputasi perusahaan, tetapi juga merugikan masyarakat dan stakeholder. Oleh karena itu, setiap profesi termasuk akuntan dan perilaku bisnis memegang teguh prinsip-prinsip etika untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Nah, di sini udah kelihatan ya teman-teman bahwasanya prinsip-prinsip kode etik, prinsip-prinsip dari etika profesi akuntan ini yang sangat dipentingkan itu adalah integritas. Karena
kita harus bersikap jujur kepada klien kita dan terus transparan dalam menjalankan tugasnya supaya tidak merugikan pihak lain. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan pada teman saya. Baik, selanjutnya yaitu kasus-kasus etika dan profesi, pelanggaran etika dalam tenaga kesehatan. Pelanggaran etika dalam tenaga kesehatan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan standar etika, baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Pelanggaran ini patut diberi sanksi, baik ringan ataupun berat, bergantung pada tingkat kesalahannya. Beberapa contoh pelanggaran etika dalam bidang kesehatan antara lain, yaitu praktek ilegal. Adapun praktek ilegal ini seperti bidan yang membuka praktek secara diam-diam melakukan aborsi anak. Untuk mengetahui tempat bidan melakukan aborsi ini cukup susah kalau tidak ada informasi tentang bidan tersebut, karena bidan tersebut tidak mempunyai surat izin praktik. Begitu. Terus adapun calon dokter atau dokter membuka praktek ilegal seperti dia tuh dermarol. Kalau kalian tahu tuh dia itu kayak buat ngerol di wajah tuh tapi ada jarumnya gitu. Jadi digosok-gosok di muka tuh, mengeluarkan darah dia. Katanya sih jadi mulus, tapi nggak tahu ya. Terus, izin mereka itu harus memenuhi syarat lulus uji kompetensi. Nah, dari dokter dan bidan tersebut, mereka nggak ada lulus uji kompetensinya, ataupun surat izin prakteknya itu mereka nggak ada. Praktek ilegal ini resikonya merugikan masyarakat karena pelayanan yang diberikan mungkin tidak memenuhi standar. Karena praktek yang mereka lakukan itu jauh dari kata yang bermanfaat. Malahan itu merusak lah. Yang dimana seorang anak yang mau lahir malah digugurkan. Itu. Next, selanjutnya. Terus ada di penjualan obat tanpa resep. Jadi kita datang ke dokter dengan gejala yang kita keluhkan, terus diberi sama resep dokter, itu pastinya bagus sudah, karena resepnya itu dari dokter. Kalau tanpa dari dokter, kita sembarangan pilih obat, bukannya obat pusing yang kita minum malah obat mual. Aneh gitu. Ataupun obat pusing tapi kadarnya itu terlalu tinggi. Jadi membuat kita itu celaka karena dosisnya itu terlalu tinggi gitu. Hal tersebut berbahaya. Penggunaan obat yang tidak tepat bisa membahayakan kesehatan pasien. Terus ada di pembuangan sampah medis sembarangan. Jadi misal jarum, alat suntik, APD, siapa yang masuk? Prisma. Terus gloves buat ngatur apa? Buat melindungi tangan nakes gitu kan, gloves. Nah itu kalau nakersnya lagi menangani
pasien yang menderita seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C. Terus kalau dia buang sembarangan di sungai, terus ada yang mancing, diinjak itu jarum suntik, apa segala macam. Kena dia itu virusnya, bahaya itu. Jadi eh, dengan tidak membuang sampah sembarangan itu, dia membuangnya di tempat pengumpulan sampah. Biasanya sampah medis tuh dibakar ya, dibakar di suhu yang tinggi supaya virusnya itu mati, begitu. Next, selanjutnya kesimpulan kita merujuk pada rumusan masalahnya itu, yaitu apa itu etika dan profesi dan apa saja pelanggaran etika dan profesi. Etika dan profesi merupakan dua elemen yang saling berkaitan dalam dunia kerja. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dengan kejujuran, tanggung jawab, dan profesionalisme. Dengan adanya prinsip etika ini, setiap individu diharapkan dapat menjalankan pekerjaannya secara adil dan sesuai dengan standar yang berlaku di bidangnya masing-masing. Terus ada di apa saja pelanggaran etika dan profesi. Pelanggarannya terhadap etika profesi masih sering terjadi di berbagai sektor seperti teknologi, akuntansi, dan kesehatan. Lanjut, oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang etika profesi serta penerapan kode etik yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan baik individu maupun masyarakat secara luas. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang materi pemaparan yang sudah kami sampaikan. Gimana ya? Nah, pemaparan Jokowi. Assalamualaikum, izin bertanya. Baik, Muhammad Aldi Prasetya. Silakan. Baik, saya Muhammad Aldi Prasetya dari kelompok 4. Saya ingin bertanya terkait yang pelanggaran etika profesi di bidang kesehatan tadi. Itu kan ada ini, contohnya kayak buka praktik ilegal ya kan? Ya, Nah, yang mau saya tanyakan ini sebagai masyarakat nih, kita sebagai masyarakat, apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah pelanggaran yang
serupa terjadi di masa yang akan datang? Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Aldi, ini mencegahnya dalam pelanggaran etika dalam tenaga kesehatan begitu kan maksudnya? Ya, Oke, baik. Kalau yang saya pikir-pikir mungkin untuk mencegahnya itu kita harus meningkatkan edukasi kita sebagai pasien atau pengguna layanan kesehatan, mencari info tentang tenaga kesehatan yang memiliki izin resminya. Dan kita pasti lihat tuh rating di Google. Gimana sih rumah sakit ini, rumah sakit ini, rumah sakit ini. Bagus nggak rating-ratingnya yang sudah direview sama orang. Terus jika kita mendatangi layanan kesehatannya itu melanggar aturan dari etika dalam tenaga kesehatan, kita mesti harus melaporkannya jika itu memang salah. Nah, terus adapun apa lagi ya? Obat mungkin. Kita juga harus memahami obatnya juga. Misalnya obat ini baik enggak untuk kita itu eh, atau untuk kita itu ada apa sih namanya? Apa sih? Tidak tidak cocok dengan kita gitu. Nah, kita bisa bilang juga ke dokternya, ataukah obat obat ini eh, secara ilegal, obat yang ilegal, ya ada efek sampingnya gitu, efek samping dari obatnya itu, gitu. Mungkin bisa dipahami Muhammad Aldi Prasetya, jika kurang bisa disampaikan aja di mana yang kurang pahamnya. berarti kita sebagai masyarakat lebih mengedukasi diri lagi ya. Jadi kita tahu Ya, praktik yang abal-abal mana, praktik yang beneran yang mana, gitu ya. ya benar sekali. Ya, baik-baik. Terima kasih ya. Baik, makasih Aldi. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya tentang materi yang sudah dipaparkan? Oke. Kalau nggak ada saya nanya ya. Baik, Pak. Apa tujuan dari studi kasus etika profesi ini? Menurut kalian apa tujuannya? Kalau dari saya, Pak,
mungkin untuk menganalisa kasus-kasus yang sedang terjadi ataupun yang sudah lalu terjadi. Mungkin kasus-kasus etika dan profesi yang terjadi sekarang ada seperti di DPR itu, RUU TNI itu yang baru. Nah, terus kalau di yang masa lalu etika profesi tenaga kesehatan di bidang COVID, gimana kita memahaminya, menganalisanya, terus lain-lain deh Pak. Oke, ada yang mau bertanya nggak ini? Teman-teman yang lain? Halo, tidur kah nih? Ngantuk kah? Oke, Nggak lanjut. ada, Pak. Oke, lanjut ya. Apa langkah-langkah yang harus diambil dalam menganalisis kasus etika profesi? Apa langkah-langkahnya? Step-stepnya. Oke, next. Silakan teman-teman sediakan kertas dan juga alat tulis. Seperti biasa saya minta tuliskan, jangan lupa tanggal ya. Tanggal. Nama, NIM, kelas. Nanti di foto aja. Tulisannya nanti di foto. Nanti saya buatkan ini di Google Classroom untuk pengumpulannya. Setelah ini dikumpul langsung. Makanya agak cepat ya. Tulis nama NIM kelas. Nama NIM kelas. Mata kuliah. Materi apa. Minggu depan kita masih masuk atau sudah libur? Masih masuk kah? Masih masuk Pak. Oh, berarti insya Allah UTS minggu depan ya? Libur Pak, tanggal merah kita bersama. Oke. Oh sudah libur ya? Sudah Iya. libur. Sorry. Minggu terakhir. Berarti setelah lebaran berarti ya? Baru masuk lagi? Iya. Nah, berarti habis Setelah lebaran masuk UTS. Oke, soal pertama. Soal nomor 1. Apa manfaat dari studi kasus etika profesi bagi mahasiswa? Apa manfaat? Apa manfaat dari studi kasus etika profesi bagi mahasiswa?
Dua. Apa rekomendasi untuk pengembangan studi kasus etika profesi di masa depan? Apa rekomendasi untuk pengembangan studi kasus etika profesi di masa depan? Tiga. Soal terakhir. Nomor 3. Berikan studi kasus etika profesi berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau sudah selesai, dipoto kertasnya, kemudian diupload di Google Classroom. Setelah ini saya bikinkan link tugasnya di Google Classroom. Sampai 9:05 ya. Sebanyak-banyaknya boleh. Apa pengalaman kalian tentang ini? Kasus etika profesi yang pernah kalian alami atau kalian lihat sendiri prakteknya?
Oke, sambil menunggu ya, sisa 1 menit lagi, karena ini pertemuan terakhir di bulan Ramadan. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya mohon maaf apabila selama mengajar di kelas kalian ada tindakan atau ucapan yang sengaja atau tidak sengaja menyakiti hati kalian. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman puasanya lancar, kemudian di 10 malam terakhir ini bisa menjalankan iktikaf dan mendapatkan malam Lailatul Qadar serta segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Amin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya di UTS ya, ujian tengah semester. Kenapa? Ngumpulnya di mana, Pak? Google Classroom. Dipoto dulu, siap-siap upload di Google Classroom. Ini saya Iya, Pak. kirim Makasih, Pak. Telegram apa Pak? Soalnya Jangan. Nanti Google Dosa. Classroom saya Kenapa? lagi error, Pak. minta kumpulkan sama siapa gitu nah. Kirim ke temanmu aja. Oh iya, saya kirim ke ya. Gitu. Oke, ada lagi. Dipoto, habis ditulis, dipoto, nanti kirim di Google Classroom, upload di Google Classroom. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Baik, siap-siap UTS, insya Allah setelah Lebaran ya, setelah Lebaran dan lisan, insya Allah lisan. UTS-nya entah nanti di UNU di tempat saya, di kantor saya, atau nanti di tempat kalian di Fuad. Lihatlah nanti ya, yang penting belajar lah. Materinya seputar ini, materi 1 sampai 5 dari presentasi yang pertama sampai kelompok yang terakhir ini. Teman-teman bisa minta filenya sama kelompok lain, saling sharing materi, saling berbagi materi buat dipelajarin. Dan kalian pasti paham lah, kalau lisan ya kalian nggak bisa nyontek kan. Dan ini kelihatan sekali yang belajar, yang paham sama yang tidak. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar. Itu saja dari saya pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.